Jangan lupa subscribe channel YouTube Repri, aktifkan lonceng notifikasinya. Bang, buat video perbandingan Oppo A9 versus Vivo V15 dong. Siap, nanti aku buatin, aku upload di channel YouTube aku dan mini TV aku. Tapi kalau sudah nemu mana yang sesuai kebutuhan, belinya di Gadgetmart ya, jangan di lain. Halo, karena kemarin aku baru aja bikin video review Oppo yang terbaru, Oppo A9, dan perbandingan juga dengan Oppo A5. Ada juga yang request dan ngisi Q&A di Instagram Repri juga, bikinkan versus antara ini ya dengan Vivo V15 ya. Jadi kita mulai bikin perbandingan kedua smartphone ini. Pertama kita mulai didesain dulu ya. Kita mulai didesain. Untuk didesainnya ini aku terus terang guys, pada saat melihat kedua smartphone ini kayak sama banget. Kalau kita melihat dari desain bodinya antara Oppo A9 dan Vivo V15 ini memang benar-benar mirip dan sama dari bentuk desain yang diusung kedua smartphone ini. Cuman perbedaannya yang jelas banget terlihat itu pada perletakan kameranya. Kalian bisa lihat perbedaannya. Kameranya antara kedua smartphone ini sama. Bukan sama, maksudnya berbeda. Jadi kalau dilihat sama-sama punya 3 lensa kamera, tetapi peletakannya kalau untuk Oppo itu peletakan kameranya ada di tengah ya. Sedangkan untuk Vivo itu ada di pojok ya, di samping sini ya. Dan kemudian lagi kedua smartphone ini sama-sama punya sidik jari di belakang ya. Sensor sidik jari di belakang, bodi belakangnya. Dan kemudian untuk kamera ya, untuk kamera depannya ada perbedaan. Untuk Oppo A9 ini kameranya masih bisa dibilang masih konvensional, masih di depan gini. V15 biasa ini kamera depannya sudah pop up, bisa keluar gitu ya. Itu perbedaannya. Dan kemudian kalau untuk layar, mungkin perbedaannya jelas banget karena A9 ini kamera depannya ada di depan menggunakan layar water drop screen, jadi nggak terlihat benar-benar full banget gitu. Sedangkan untuk yang V15 ini dia kan sudah menggunakan pop-up, jadi layarnya memang benar-benar full, nggak ada lagi kamera yang mungkin mengganggu atau mungkin menutupi layar, sedikit layar di bagian atasnya gitu. Jadi memang benar-benar bezel-less banget itu yang V15. Sedangkan untuk A9 ini masih nggak terlalu bezel-less seperti V15 ini. Bagian sisi kanan ini kalau untuk Oppo itu ada tombol power, sedangkan untuk Vivo itu ada tombol power dan tombol volume. Dan sedangkan di bagian sisi kirinya untuk Oppo itu ada tombol volume dan kemudian ada baki slot SIM dan memori. Sedangkan untuk Vivo itu di sebelahnya itu ada tombol volume, ada tombol power dan ada baki slot SIM. Lihat, ini kayaknya hampir serupa aja dah perletakannya gitu ya. Di sini ada anjing, aku benci banget gitu loh, ada anjing di sebelah gitu, brengsek. Di sini ada sama-sama ada lubang headset, kemudian ada lubang untuk mikrofon telepon, kemudian untuk lubang charge-nya ini ada perbedaan. Untuk Vivo V15 ini masih menggunakan type yang biasa ya, USB yang mikro biasa, sedangkan untuk yang Oppo ini sudah menggunakan type C ya. Di sebelah sini ada lubang speaker. Dan untuk di bagian atasnya kalian bisa lihat di sini di bagian atasnya ini, kalau untuk Oppo ini tidak terlihat lubang video recordingnya, lubang mikrofon video recordingnya tak terlihat. Tapi kalau untuk Vivo ini terlihat ada lubang video recordingnya dan kemudian ada pop-up kameranya di sebelah sini ya. Untuk layar kalian bisa lihat sambil lihat spesifikasi layar, tabel yang aku sajikan antara kedua smartphone ini ya. Dan kalau misalnya untuk kenyataannya, maksudnya untuk di lapangan sendiri seperti aku sekarang, aku syutingnya di luar ruangan, kalian bisa lihat aku lihat kedua smartphone ini cukup handal kalau kita menggunakannya di luar ruangan, karena dia masih jelas menampilkan gambar yang ditampilkannya masih jelas dan clear saat di luar ruangan. Jadi untuk layar kualitasnya 11-12 sama aja, dan memang benar-benar berkualitas kedua smartphone ini. Dan kemudian paling pembedanya untuk di bezelnya aja sih.
Mm-mm. Kalau V15 ini dia memang benar-benar bezel-less banget, tidak ada kamera lagi di bagian atasnya, sedangkan untuk yang ini, untuk A9 ini masih ada kamera. Jadi masih nggak bezel-less banget gitu loh. Itu sih perbedaannya. Oke, untuk spesifikasi kalian bisa sambil lihat di tabel yang aku sajikan di samping ini ya. Dan aku bakal tunjukkan kalian tampilannya ya. Di sini untuk user interface kayaknya sekilas hampir serupa, cuman yang perbedaan yang mencolok antara user interface di Vivo dan Oppo ini. Kemudian untuk user interface-nya ada sedikit perbedaan juga antara kedua smartphone ini. Kalau untuk Oppo ini kalian bisa swipe ke atas gini ya, swipe ke atas. Nah, pada saat kalian swipe ke atas itu kalian bisa memunculkan semua aplikasi yang ada ya. Jadi seperti app draw gitu. Jadi Oppo A9 ini punya user interface seperti punya app draw milik Samsung, persis seperti Samsung. Sedangkan untuk V15 ini berbeda. Kita swipe ke atas nggak bisa. Jadi app draw-nya memang nggak memiliki app draw. Aplikasinya memang benar-benar full ada di depan layar gitu. Jadi ada perbedaan antara kedua smartphone ini untuk tampilan user interface-nya. Oke, selanjutnya kita lihat sama-sama user interface kameranya ya. Karena kamera ini merupakan faktor yang kayaknya sekarang ini penting banget bagi orang yang pengen beli smartphone. Pasti pertama kali dicek mereka, dilihat mereka itu hasil fotonya. Jadi di sini sambil Reply tunjukkan juga ya user interface antara kedua smartphone ini. Kalau misalnya kita melihat user interface-nya hampir serupa sebenarnya, cuman ada perbedaan sedikit di Oppo ini ya. Ya, kalau untuk Vivo ini user interface-nya itu seperti dulu-dulu sih, nggak ada perubahan ya. Dari kita geser dari kiri ke kanan gitu, kita geser ke kiri ke kanan itu memindah fitur. Jadi semua fitur yang tersedia di smartphone ini ada tertata di bagian bawahnya dan di bagian atasnya. Sedangkan untuk Oppo ini ada sedikit perbedaan. Oppo ini untuk fiturnya di bawah ini hanya memiliki ada pilihan tiga fitur yang memang benar-benar vital di bagian bawahnya. Kemudian ada fitur pelengkapnya ada di bagian garis-garis di sudut sebelah kanannya ya. Jadi di situ ada fitur yang memang pelengkapnya. Sedangkan untuk fitur vital yang memang benar-benar kita perlukan seperti fitur potret, kemudian foto, video itu ada di bagian bawahnya. Jadi kalau untuk ngelihatnya kayaknya lebih termanage di Oppo sih. Kalau misalnya kita ngelihat di user interface kameranya, kayaknya nggak abdol deh. Kalau misalnya aku nge-review doang ya, nggak menunjukkan hasil fotonya, karena kalian subscriber Reply yang menonton video Reply pasti pengen banget yang dilihat utama itu hasil video recording, hasil fotonya. Jadi ini Reply sajikan hasil foto dan hasil video recording kedua smartphone ini. Kalian lihat seksama, kira-kira yang mana yang menurut kalian cocok sesuai dengan selera kalian.
ini untuk video recording kamera belakang untuk di outdoor ya. Tuh, kita bisa lihat. Aku sambil jalan ini ya. Ini untuk di kamera belakangnya ya. Ini masih di dalam ruangan yang minim cahaya. Tuh, kalian bisa lihat perbedaannya. Kalian coba bandingkan dan nilai sendiri aja ya. Oke, tuh. Ini aku sambil berjalan, sambil kalian lihat OIS-nya yang mana yang lebih baik gitu. Tuh. Dan dynamic range-nya mana yang lebih baik, kalian lihat aja. Oke, jadi ini kalian bisa lihat, ini aku berada di dalam ruangan. Ruangannya gelap, sebenarnya ruangannya nggak terlalu terang ya. Kalian bisa lihat ruangannya gelap, sebenarnya ruangannya gelap. Tuh, lampunya nggak ada dan mati semua. Ini ruangan yang cukup minim cahaya. Kalian bisa lihat perbedaan antara kedua smartphone ini gimana hasilnya. Tuh ya, aku nggak komentar ya, karena takutnya aku dikatain endorse dan macam-macam. Dari beberapa kali aku nge-review, aku dikatain endorse brand ini atau brand itu. Jadi sekarang aku netral aja lah, jadi aku tunjukin aja, jadi kalian nilai sendiri. Tuh ya, ini untuk di dalam ruangannya. Dan sekarang aku ada di luar ruangan ya. Ini video recording kamera depannya, kalian bisa lihat aku berada di luar ruangan. Kira-kira kalau aku ngelihat sih ada perbedaan sebenarnya di sini. Cuman kalian aja lah yang nilai. Takutnya nanti aku dikatain endorse atau apa gitu ya. Tuh, ini perbedaannya. Kelihatan banget sih ada perbedaan antara kedua hasil smartphone ini. Tuh. Ya kan? Kira-kira menurut kalian mana yang lebih cocok dengan selera kalian? Oke. Jadi antara kedua smartphone ini sudah Repri tunjukkan perbedaan desainnya, kemudian perbedaan user interface-nya, dan kemudian perbedaan spesifikasinya, kemudian perbedaan fitur, dan perbedaan kamera, hasil foto, dan hasil video recording kedua smartphone ini. Kira-kira menurut kalian lebih selera dengan yang mana antara kedua smartphone ini? Coba kalian komen di bawah. Oke, kayaknya cukup sekian aja video versus smartphone dari Repri. Sampai jumpa di video review berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Repri ini. Semoga video Repri ini bermanfaat buat kalian calon user yang pengen mencari smartphone sesuai dengan selera kalian. Sampai jumpa di video Repri berikutnya. Salam.